Sebagai umat Islam, tentunya kita harus mengetahui mengenai kisah kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh keteladanan. Kali ini Ziana Dalva akan bercerita tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, suasananya sangat istimewa dan penuh keajaiban. Beliau lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di kota Mekah, pada tahun yang disebut Tahun Gajah, 570 Masehi. Tahun ini dinamakan demikian karena peristiwa besar yang terjadi ketika pasukan gajah dari Yaman, yang dipimpin oleh Raja Abrahah, berusaha menyerang Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Mekah dan Ka'bah dengan mengirim burung-burung yang melempari pasukan Abrahah dengan batu hingga mereka kalah. Sebelum dilanjut, yuk subscribe, sukai, bagikan dulu channel ini supaya bisa lebih berkembang. Jika sudah subscribe, ayo kita lanjutkan kembali ceritanya. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langit bersinar terang, dan banyak orang di sekitar Mekah merasakan kehadiran sesuatu yang istimewa. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Mekah melihat bintang besar bersinar di langit, dan ia tahu bahwa ini adalah tanda kelahiran seorang nabi terakhir yang telah diramalkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ibunda Nabi, Aminah, merasakan kelahiran Nabi Muhammad sangat mudah dan tanpa rasa sakit yang berat. Saat beliau dilahirkan, rumah tempat kelahirannya dipenuhi cahaya yang sangat terang. Aminah menceritakan bahwa saat Nabi lahir, beliau langsung bersujud dan menengadahkan wajahnya ke langit seakan-akan berdoa. Para malaikat menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan sukacita, karena mereka tahu bahwa beliau akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kakeknya, Abdul Muthalib, sangat gembira ketika mengetahui kelahiran cucunya ini. Ia segera membawa bayi Muhammad ke Ka'bah dan bersyukur kepada Allah. Abdul Muthalib kemudian memberi nama Muhammad, artinya adalah yang terpuji. Setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya, Aminah, mempercayakan beliau kepada seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Pada zaman itu, adalah kebiasaan di Mekah untuk anak-anak disusui dan dibesarkan di desa agar tumbuh sehat dan kuat. Halimah, yang tinggal di daerah pedesaan, dengan senang hati membawa bayi Muhammad ke desanya. Di sana, Nabi tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Keberadaan beliau juga membawa banyak berkah bagi keluarga Halimah, karena sejak beliau dirawat, ternak Halimah menjadi lebih gemuk dan subur, serta kehidupannya lebih makmur. Saat Nabi Muhammad berusia sekitar 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa penting yang disebut pembelahan dada. Suatu hari, ketika beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya, malaikat Jibril datang dan membelah dada Nabi Muhammad. Jibril membersihkan hati beliau dari segala sifat buruk dan mengisinya dengan cahaya iman. Setelah itu, dada Nabi dijahit kembali, dan beliau kembali seperti semula, namun dengan hati yang sangat bersih. Anak-anak yang melihat kejadian itu berlari dan menceritakan hal tersebut kepada Halimah. Halimah, khawatir dengan keselamatan Nabi, kemudian memutuskan untuk mengembalikan beliau ke ibunya di Mekah. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, mengajak beliau untuk pergi ke Yatsrib, Madinah, untuk mengunjungi makam ayahnya, Abdullah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibunda beliau, Aminah, jatuh sakit dan meninggal di sebuah tempat bernama Abwa. Nabi kecil sangat sedih atas kehilangan ibunya, namun beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat mencintainya. 2 tahun kemudian, ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya, Abdul Muthalib, juga meninggal dunia. Setelah itu, paman Nabi, Abu Thalib, yang sangat sayang kepada beliau, mengambil alih tanggung jawab merawatnya.
Abu Thalib membesarkan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan melindungi beliau dari segala ancaman. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai anak yang sangat jujur, amanah, dan ramah kepada semua orang. Beliau tidak pernah berbohong atau berbuat curang. Teman-teman sebayanya menghormati beliau karena kejujurannya dan sikapnya yang selalu membantu orang lain. Beliau juga sangat patuh kepada pamannya dan selalu bersikap baik kepada orang tua serta anak-anak lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bermain-main berlebihan atau melakukan hal yang sia-sia. Beliau lebih memilih untuk membantu pamannya dalam mengurus pekerjaan dan merawat domba. Pekerjaan ini melatih beliau untuk menjadi penyabar dan bertanggung jawab, dua sifat yang sangat penting dalam kehidupan beliau kelak sebagai nabi. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tumbuh remaja, beliau ikut pamannya dalam perjalanan dagang ke berbagai tempat. Melalui perjalanan ini, beliau banyak belajar tentang kehidupan dan berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai suku dan bangsa. Kejujuran dan integritasnya sebagai pedagang muda membuat beliau sangat dihormati oleh orang-orang di Mekah. Beliau mendapat julukan Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya, karena sifat beliau yang selalu jujur dan adil. Masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kesederhanaan, namun diisi dengan pengalaman yang membentuknya menjadi sosok yang mulia. Beliau tumbuh dengan sifat-sifat baik yang kelak akan membuatnya menjadi pemimpin dan nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa, kehidupan beliau dipenuhi dengan berbagai pengalaman yang mempersiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar. Mari kita lihat beberapa peristiwa penting dalam masa dewasa beliau serta kisah pernikahannya. Sejak remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang memiliki sifat jujur, amanah, dan sangat dihormati oleh masyarakat Mekah. Nabi sering membantu pamannya, Abu Thalib, dalam berdagang. Karena kejujurannya, beliau memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan para pedagang dan masyarakat Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai pedagang yang sukses dan dipercaya banyak orang. Beliau sering melakukan perjalanan dagang ke berbagai tempat, seperti Syam, Syria. Selama perjalanan dagang, Nabi selalu menjaga kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Pada suatu waktu, seorang wanita kaya dan terhormat di Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang. Khadijah adalah seorang pengusaha sukses yang sering mempekerjakan orang untuk menjalankan bisnisnya. Tertarik dengan reputasi Nabi Muhammad, Khadijah pun meminta Nabi untuk menjalankan salah satu usahanya dalam berdagang ke Syam. Dalam perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang sangat jujur dan adil. Ketika kembali ke Mekah, Khadijah mendengar banyak cerita baik tentang Nabi dari pembantunya, Maisarah, yang ikut dalam perjalanan tersebut. Khadijah sangat terkesan dengan sikap Nabi Muhammad dan mulai menyimpan rasa kagum terhadap beliau. Khadijah, meskipun 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad, merasa bahwa beliau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Dengan penuh hormat, Khadijah mengirim utusan untuk menyampaikan keinginannya menikah dengan Nabi Muhammad. Setelah berkonsultasi dengan pamannya, Nabi Muhammad menerima lamaran Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah berlangsung sangat sederhana namun penuh berkah. Meskipun Khadijah adalah seorang wanita kaya dan terpandang, beliau selalu bersikap rendah hati dan sangat mendukung Nabi dalam setiap langkah kehidupannya. Pernikahan ini menjadi sangat bahagia dan harmonis. Nabi Muhammad sangat mencintai Khadijah, dan mereka hidup bersama dalam cinta,
kesetiaan, serta saling menghormati. Dari pernikahan ini, Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, yang meninggal saat masih kecil, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Meskipun mereka mengalami berbagai cobaan, termasuk kehilangan 2 anak laki-laki mereka, keluarga Nabi tetap hidup dalam kebahagiaan dan kekuatan iman. Khadijah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga teman yang selalu mendukung Nabi Muhammad dalam setiap keadaan. Ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau tanpa ragu. Khadijah memberikan kekuatan emosional dan finansial untuk mendukung dakwah Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah menyebarkan Islam, Khadijah selalu berada di sisi beliau, memberikan dukungan sepenuhnya. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Beliau tidak pernah ragu terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh suaminya dan memberikan segalanya untuk mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Selama masa sulit di Mekah, ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya menghadapi tekanan dan gangguan dari kaum Quraisy, Khadijah tetap setia. Harta Khadijah banyak digunakan untuk membantu perjuangan dakwah Islam dan untuk melindungi pengikut-pengikut Nabi yang tertindas. Khadijah wafat pada usia 65 tahun, setelah hidup bersama Nabi Muhammad selama 25 tahun. Kepergian Khadijah sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad. Beliau kehilangan istri yang sangat beliau cintai dan yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah perjuangan. Tahun wafatnya Khadijah dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, karena pada tahun yang sama, paman Nabi, Abu Thalib, juga meninggal dunia. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah adalah contoh hubungan suami istri yang penuh cinta, kesetiaan, dan dukungan tanpa syarat. Khadijah adalah sosok yang sangat istimewa dalam kehidupan Nabi Muhammad, dan beliau sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah bahkan setelah wafatnya. Setelah wafatnya Khadijah, Nabi Muhammad menikahi beberapa wanita lain. Pernikahan ini bukan hanya karena alasan cinta, tetapi lebih sering karena alasan sosial, seperti mempererat hubungan antar suku, melindungi janda-janda yang membutuhkan, dan mendukung dakwah Islam. Salah satu istri Nabi yang terkenal adalah Aisyah, putri Abu Bakar, yang menjadi sahabat dan murid yang cerdas bagi Nabi. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW diisi dengan perjalanan yang penuh tanggung jawab, kejujuran, dan cinta yang besar. Pernikahannya dengan Khadijah adalah salah satu kisah cinta paling indah dan penuh teladan dalam sejarah Islam. Hubungan mereka mengajarkan kita tentang pentingnya saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan, terutama dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup.